sebuah judul saudara-saudara, namanya bagaimana kita memperbesar kapasitas ketulusan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena ketulusan itu bicara kesungguhan. Ketulusan itu bicara adalah namanya hati. Ketulusan itu bicara kejujuran. Nah, kalau kejujuran dan namanya kesungguhan, kebersihan hati, itu akan bertumbuh, itu akan berkembang saudara-saudara, sesuai dengan tingkat iman dan harapnya, sesuai dengan tantangan, rintangan, sesuai dengan waktu yang diizinkan Tuhan untuk dia ada di atas muka bumi ini. Karena ada banyak orang kehilangan ketulusan karena waktu diberkati. Karena ada banyak orang kehilangan ketulusan waktu dia ada di puncak pimpinan. Tidak sedikit dari kita kehilangan ketulusan waktu doanya dijawab oleh Tuhan. Alkitab mencatat ada 10 orang sakit kusta dan disembuhkan. Hanya 1 orang saja yang datang kembali dan mengucap syukur kepada Allah. Itu pun orang Samaria, saudara-saudara. Kenapa? Ada banyak orang hanya cari tangan Tuhan, hanya cari berkat Tuhan, tapi tidak mau lihat wajah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hari bagi pada saudara-saudara di tengah pandemi yang hampir 10 bulan, dan hari ini kita berada disembunyikan. Tuhan sebenarnya sedang membangun kapasitas kita. Tuhan sedang membangun sebuah kapasitas. Apa itu kapasitas? Ruang yang tersedia di hati saudara. Saya percaya Tuhan sedang membangun namanya daya tampung. Tuhan sedang membangun sesuatu kemampuan dalam hidup saya dan saudara tentang namanya ketulusan. Tapi kita harus tahu bahwa ada standar memperbesar kapasitasnya. Harus kita mengerti bahwa ada standar yang harus kita lampaui. Jangan sampai setelah pandemi 2021 ataupun 2022 kita pun gak ada yang tahu, ketulusan kita justru makin menurun. Di tempat inilah yang hanya berbataskan dinding dengan dinding, social distancing, segala sesuatu serba terbatas. Tuhan mau tahu, Tuhan mau lihat jemaat yang ada di online, termasuk saya. Apakah engkau punya kapasitas yang semakin besar? Apakah doamu semakin dalam? Apakah pujian penyembahanmu menghormati Tuhan? Hari ini kita mau lihat bagaimana memperbesar ketulusan kita di hadapan Allah. Nah, memperbesar kapasitas ketulusan adalah bagaimana saya dan saudara menjadikan hidup kita lebih luas. Menjadikan hidup saya dan saudara lebih berkuasa, atau lebih dari ukuran sedang yang kita alami hari ini. Menyediakan hidupmu untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih bersih dalam hati, dan untuk lebih jujur di mata Allah. Memperbesar kapasitas ketulusan adalah bagaimana kita menjadikan hidup saya dan saudara lebih luas, lebih berkuasa, menampung dan memberikan ruang yang tersedia untuk hidup kita makin jujur, makin bersih, makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya baca dulu satu ayat saudara-saudara yang diambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat 23. Kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang kedua, 13 ayat 22 sampai 23. Firman Allah katakan tentang seorang namanya Daud bin Isai. Ayat Alkitab katakan begini saudara-saudara. Saya berdasari dari firman Tuhan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Aku telah mendapat. Siapa aku? Tuhan. Siapa aku? Bapa. Siapa aku? Allah. Bukan manusia. Aku mendapati tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kata firman Allah. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23. Dan dari keturunannya, sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Catat baik-baik. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Hari ini kita mau lihat bahwa setelah Saul disingkirkan 40 tahun Saul memerintah, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Saul suku Benyamin. Daud itu adalah suku Yehuda. Tapi Tuhan memakai dia, saudara-saudara. Tuhan memakai hamba Tuhan ini untuk berada dalam rencana rancangan Allah. Kudapati Daud bin Isai orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa lain adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Daud itu orang yang menyenangkan hati Tuhan, bicara karakter. Dan Daud itu menuruti kemauan Tuhan, bicara komitmen.
Hari ini kita mau lihat bahwa membangun sebuah integritas, membangun sebuah kata berkenan dan di hadapan Allah turut rencana Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada berkat dari keturunanmu Daud bin Isai. Aku sendiri, kata firman Allah, Allah sendiri akan membangun Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saya berdoa dari keturunan-keturunan kita yang hari ini tulus di hadapan Allah akan melahirkan orang-orang yang akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya dari keturunan demi keturunan orang yang percaya yang hari ini disembunyikan Tuhan berkenan dan melakukan segala kehendak-Nya. Entah jauh, entah dekat, entah puluhan tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi dari benih orang yang setia, dari benih orang yang berkenan, akan lahir hamba-hamba Tuhan, akan lahir pemimpin-pemimpin gereja, akan lahir orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti, katakan amin. Nah, tujuan saudara-saudara dari firman Tuhan hari ini, supaya kita mengerti langkah apa saja yang bisa kita buat untuk memperbesar kapasitas ketulusan kita, supaya saya dan saudara, katanya social distancing, katanya mengalami tantangan, rintangan, serba kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita masih bisa memperbesar kapasitas ketulusan menurut firman Tuhan. Dan jemaat, saya dan saudara dapat melakukannya, dapat mengerjakannya dimanapun tempat kita berada. Saya mau bagi saudara-saudara pada kita semua, kalau doa pujian penyembahan, yang kita lakukan saudara-saudara bisa memperbesar kapasitas ketulusan. Kenapa banyak orang yang murtad dan tinggalkan Tuhan? Kalau doa pujian penyembahan itu bisa memberikan kapasitas ketulusan yang lebih besar, kenapa malaikat Lucifer jatuh dalam dosa? Belum cukup saudara-saudara. Kalau seorang yang pelayanan, seorang sarjana teologi, seorang hamba Tuhan yang melayani dimanapun tempat, bagaimanapun keadaan, itu bisa memperbesar kapasitas ketulusan. Kenapa Yudas Iskariot justru menjual Yesus? Kenapa justru banyak hamba Tuhan ambil keuntungan dalam pelayanan? Kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini berdiri di atas penderitaan jemaatnya? Ternyata belum cukup. Saya balik saudara-saudara. Kalau harta, kekayaan, dunia bisa membuat seorang tidak tulus di hadapan Allah, tapi kenapa kita mencatat ada orang Samaria yang menjadi berkat? Kalau orang bos, pimpinan, manajer, petinggi-petinggi yang punya otoritas bisa mengurangi kapasitas ketulusan, kenapa kita mencatat hamba-hamba Tuhan Daud seorang raja, Paulus seorang doktor teologi, Musa yang dari istana justru melayani Tuhan sampai mati? Karena ini tidak bicara tentang apa yang kita lihat, tapi ini bicara apa yang dari hati kita. Amin. Jujur, suka tidak suka, kuncinya adalah ketulusan. Integritas kita dipertaruhkan di hadapan Allah hari ini. Abraham menjadi Abraham, seorang yang kaya menjadi pengembara. Musa dari istana akhirnya pergi menuntun bangsa Israel ke padang gurun, ke tanah Kanaan. Daud dipakai Tuhan dari seorang gembala menjadi raja, tapi tetap punya hati hamba. Paulus ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat, saudara-saudara. Namanya Saulus, dokter teologi, tapi akhirnya menjadi misionari bangsa-bangsa. Kenapa saudara? Karena bicara sebuah namanya kapasitas ketulusan. Tidak ditentukan dengan apa yang dia punya, apa yang dia hasilkan, tapi ditentukan dengan dasar nilai yang dia bangun di hadapan Allah. Saya mau bagi pada saudara-saudara, ada 3 bagian penting pagi hari ini, bagaimana kita membangun kapasitas ketulusan kita. Kata banyak orang, gak bisa kita bangun Pak, kita ada di social distancing, kita hanya di rumah. Oh sorry, kalau ada orang dunia, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada beberapa orang berkata bahwa kita gak bisa memperbesar kapasitas, hari ini bertobat. Karena ada ayat Alkitab, kita akan bisa memperbesar kapasitas ketulusan kita justru di tengah pandemi. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-10 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Firman Allah memberikan kepada kita cara memperbesar kapasitas ketulusan. Dan saya berdoa buat anak milenial khususnya, buat keluarga-keluarga, buat jemaat Tuhan online,
yang hari ini bergabung dengan kami, mari sama-sama kita bangun kualitas ketulusan kita di hadapan Allah. Lukas pasal ke-10 ayat 27. Demikian firman Tuhan saya baca, orang Samaria yang murah hati. Saya lompat saja ayat yang ke-27. Jawab orang itu. Tuhan bertanya kepada seseorang ahli Taurat yang mencoba Yesus tentang namanya hidup yang kekal. Ini bicara tentang hidup yang kekal. Jawab orang itu, apa yang menjadi hidup yang kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya di seberang jalan. Demikian juga seorang Israel datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu yang melewatinya di seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ia ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kita mau belajar yang pertama, saudara-saudara. Memperbesar kapasitas ketulusan adalah dengan caranya berbelas kasihan. Amin. Cara kita memperbesar ketulusan hanya satu. Ya, kita lihat saudara-saudara, yang pertama adalah memperbesar dengan cara belas kasihan buat jiwa-jiwa. Ini perumpamaan saudara-saudara tentang namanya kerajaan sorga. Ini bukan main-main. Kenapa pakai perumpamaan? Supaya kita mengerti, saudara-saudara, apa yang kita lakukan kecil, mungkin apa yang kita lakukan tidak dinilai, kita nggak ada dalam stage panggung pelayanan, kita nggak dilihat orang, tapi apa yang kita lakukan, itu nilainya, kualitasnya itu kerajaan sorga. Bicara ketulusan, apa itu saudara-saudara? Waktu engkau punya beban, belas kasihan buat jiwa-jiwa. Ayat Alkitab katakan dimulai dengan perintah agung. Kita semua tahu perintah agung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Alkitab saudara mencatat ada 3 subjeknya. Yang pertama namanya imam. Imam itu gembala, pendeta, sekolah tinggi teologi. Mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja. Mereka yang menjadi orang-orang leader-leader di dalam gereja. Yang kedua namanya imam, Lewi. Lewi itu pemuji penyembah, orang yang berdoa, pelayan-pelayan Tuhan, core inti yang ada dalam gereja, di dalam komunitas. Tapi contoh yang ketiga namanya orang Samaria, orang yang tidak tahu Alkitab, tidak tahu kebenaran. Bahkan menurut orang Israel mereka adalah orang kafir. Tapi apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara? Tuhan bawa kerajaan sorga antara orang yang beriman dengan orang kafir. Coba saudara-saudara, kenapa? Karena ada banyak orang gagal dalam hal ketulusan. Kita harus belajar saudara-saudara, ini perintah agung. Jangan main-main. Ini perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat Alkitab katakan kita mudah untuk mengasihi Tuhan, tapi ada juga beberapa orang yang hari ini main-main. Ada beberapa orang yang hari ini ibadah sepertinya nggak ibadah, bertobat. Ada Tuhan di sini. Ada Allah, Roh Kudusnya ada di tengah-tengah orang yang percaya. Jangan main-main kau beribadah. Jangan main-main dengan handphonemu. Jangan main-main dengan gayamu. Jangan main-main dengan kehidupanmu. Kalau engkau tidak melakukannya untuk Tuhan, apapun yang kau buat, walaupun 2 jam, 2 tahun, 20 tahun sekalipun, itu semua sia-sia di hadapan Allah. Ayat Alkitab katakan engkau melakukannya karena tradisi manusia. Disinilah saudara-saudara, hanya satu orang Tuhan yang lihat bagaimana kualitas pujian penyembahanmu.
Tapi Alkitab katakan bagaimana perintah agung ini juga berkenaan dengan manusia. Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan luar biasa, tapi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, siapakah manusia? Terlalu banyak sekarang kita lihat manusia yang perlu pertolongan. Di era pandemi, sebelum pandemi sudah banyak, apalagi di dalam pandemi. Jangan tanya-tanya, sudah banyak saudara. Saudara masih bersyukur bekerja, masih bersyukur ada tanggungan, masih bersyukur ada tabungan, masih bersyukur sehat, masih bersyukur bisa lakukan aktivitas. Tapi orang di luar sana udah gak kerja, mereka menghadapi hutang, mereka nggak tahu makan apa besok. Belum lagi penyakit COVID, belum lagi banjir, belum lagi longsor, belum lagi ketakutan, kekhawatiran. Ada banyak orang yang jauh lebih parah dalam hidup saudara. Mereka yang perlu pertolongan. Alkitab mencatat ada seorang yang kena, namanya penyamun. Alkitab katakan bukan saja habis, tidak ada harta. Alkitab katakan dia dipukuli. Alkitab katakan dia sudah hampir mati. Ada orang banyak di keliling saudara, di hostel saudara, di bilik saudara, teman saudara sebenarnya sudah hampir mati. Tapi pas saya nggak lihat dia mati, jiwanya, pengharapannya, semangatnya nggak ada. Tinggal tunggu mati pelan-pelan. Kata firman Allah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Di mana umat Tuhan? Ini bicara respon. Ini bicara tindakan kita, saudara-saudara. Apakah engkau masih melihat kesusahan mereka? Ataukah engkau hanya ego melihat kesusahanmu sendiri? Ayat Alkitab katakan imam itu lewat, pendeta, itu saya pendeta, gembala, saya gembala, pemimpin gereja lewat. Tapi dia lihat dari seberang jalan, mungkin dia busy mau khotbah sebentar, mungkin dia busy mau pimpin doa sebentar, mungkin dia terlalu sibuk mengajar sebentar. Itu semua saya, saudara. Ini semua bicara tentang saya. Saya nggak kritik siapapun. Dia hanya melihat saja dan dia doa dari jauh, Tuhan selamatkan dia. Mungkin saudara-saudara kelihatan baik, tapi gak tulus di hadapan Allah. Ada seorang namanya Lewi, pemuji, penyembah, pendoa. Wih, haleluya, suaranya sampai ke sorga. Kalau dia memimpin rebah. Tapi Alkitab dia juga sama, dia lihat dari pinggir tepi jalan. Dia tidak lakukan apa-apa. Tapi ada satu orang Samaria, orang yang gak tahu Alkitab, orang yang gak tahu kebenaran. Ayat Alkitab katakan, dia lakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini pelayanan gak ada. Hari ini gereja tutup. Kalaupun ada sedikit-sedikit, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan memperbesar kapasitas ketulusan kita? Apa yang kita lakukan supaya kita berkenan di mata Allah? Belajar dari seorang Samaria. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Kalau saudara-saudara ingin membangun, memperbesar kapasitas ketulusanmu, lihat jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan. Apa yang dilakukan? Dia datang, dia pergi membalut luka. Dia pergi menyiraminya dengan anggur dan minyak. Tindakan saya dan saudara, orang percaya, waktu kita memperbesar kapasitas ketulusan, jumpai orang-orang yang perlu pertolongan. Amin. Amin. Jumpai mereka. Kalau hari ini terhalang, telepon mereka. Buat call dengan mereka. Hubungan dengan mereka. Sentuh hati mereka. Sapa kehidupan mereka. Banyak orang tidak terluka badannya, tapi terluka hatinya. Banyak orang tidak terluka luarnya, tapi borok dalam hidupnya. Dan mereka perlu pertolongan. Gereja hari ini bukan, saya katakan salah membangun gereja. Tapi hari ini kita sedang membangun gereja Tuhan yang hidup, manusia. Gereja tutup hari ini, untuk apa kita bangun gereja? Saya bangun gereja, saudara-saudara. 2016 kami gereja Tuhan bangun bersama-sama di Klebang. Bukan salah bangun gereja. Tapi hari ini gereja yang betul adalah saudara, manusia. Bangunlah gereja yang hidup. Bangunlah manusia-manusia yang perlu pertolongan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang sibuk dengan hal-hal yang luar. Ada banyak orang sibuk dengan kehidupan pribadinya tanpa berani menyentuh orang-orang yang sebenarnya perlu pertolongan.
Perbesar kapasitas ketulusanmu. Amin. Apakah kau melayani Tuhan dan sesama? Disinilah waktunya. Disinilah kau buktikan itu. Doa saya buat generasi milenial. Tuhan gak minta semua manusia. Tuhan gak minta seluruh manusia. Tuhan hanya minta orang-orang yang di sekitarmu. 1-2 orang. Itu yang menjadi bahagia kita. Cukup? Tidak. Setelah dia jumpa, setelah dia sapa, setelah dia taruh minyak dan anggur, dia bawa saudara-saudara ke rumah penginapan. Dia bawa dan rawat dia untuk waktu dalam tanda petik yang sebentar. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ketulusan. Apakah kau mau bawa orang itu ke penginapan? Satu waktu saudara-saudara, ada jemaat kami mengalami sakit. Dan jemaat kami tidak ada yang menolong saudara-saudara. Waktu itu saya sibuk, tapi saya katakan ini di jemaat. Saya tinggalkan apapun yang saya lakukan, saya akan mengajar waktu itu. Dan saya ambil mobil, saya jemput dia, saya bawa saudara-saudara. Dan saya hantar ke rumah, ke tempat dokter. Ini jadi bagian kita saudara-saudara. Boleh engkau sibuk, boleh engkau bekerja. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan dan tidak ada orang lain yang mau merawat, kita harus merawatnya. Yang mau katakan amin. Saya sangat suka cita dengan para gembala yang selalu mereka kesaksian dalam rapat. Saya dengar beberapa dari mereka ada yang menghantarkan domba-dombanya, ada yang mengantarkan orang-orang pergi. Pak, kami minta maaf, Pak, nggak bisa ikut kuliah Bapak. Saya sedang mengantarkan orang yang sakit sakit gastrik Pak ke rumah sakit, bukan orang percaya Tuhan. Itulah memperbesar kapasitas ketulusan. Udah diambil waktunya, udah diambil tenaganya, udah diambil haknya, tapi dia mau memberi ketulusan supaya orang itu lihat Yesus itu baik buat kita semua. Amin. Apakah kau hari ini hanya di 4x4? Apakah handphonemu hanya untuk TikTok saja, saudara-saudara? Apakah kau tidak mau merawat orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan? Cukup. Ayat Alkitab katakan, dia menyerahkan 2 dinar untuk perawatan. 2 dinar itu gaji 2 hari. Kalau engkau belum pernah memberi, menabur untuk orang yang memerlukan pertolongan, minta maaf, engkau belum memperbesar kapasitas ketulusanmu. Pelayananmu hanya untuk dilihat orang dan untuk menerima masukan. Pelayananmu engkau bangun hanya untuk dirimu dan dirimu dan dirimu sendiri. Suka gak suka, hari ini banyak hamba Tuhan kelihatannya mantap ke sorga, tapi gak tulus di hadapan manusia. Tapi hari ini jemaat yang saya layani, jemaat online, dimanapun tempat kita berada, saya gak minta saudara kaya duluan bisa menabur. Saya gak minta saudara jadi orang bisnismen yang hebat luar biasa, punya tabungan besar untuk menabur. Tidak perlu. Tapi waktu kita ambil bagian dengan belas kasih buat jiwa-jiwa, maka disitulah Tuhan dapati engkau tulus di hadapan Allah. Amin. Amin. Apa yang kau lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, Matius 25 katakan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya buat kita, bagaimana caranya, Pastor? Bagaimana ajari kami untuk kami punya belas kasihan buat jiwa-jiwa? Saya baca saudara-saudara Matius 9, 35-38. Saudara dengar saja karena waktu saudara-saudara. Firman Allah katakan begini, Matius 9, 35-38. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah tuaian kepada empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Jemaat Tuhan, jemaat online yang saya kasihi, dimanapun tempat, yang berkeluarga, yang masih single, bekerja, yang hari ini berbisnis ataupun usaha. Kalau kita mau belajar berbelas kasih kepada orang-orang, bukan di gereja tempatnya. Kok gitu, Pastor? Bukan di ruangan ibadah tempatnya, bukan, berkeliling. Alkitab katakan Yesus pergi keluar dari sinagoga. Dia pergi berkeliling ke kota dan desa.
Saya nggak ajari saudara untuk keluar kota, ke Kuala Lumpur, ke Johor, tidak. Tapi keluarlah dari 4x4 rumahmu. Keluarlah dari 4x4 gerejamu. Lihat sisi yang lain. Orang-orang di hostelmu, di tempat lain kerjamu, mungkin mereka mengalami hal yang buruk, kurang, perlu dibantu. Buka matamu, buka telingamu, buka perhatianmu, kasih waktumu, siapkan dompet dan uangmu, berikan kekuatan ekstra, berikan hangat pelukanmu, berikan pundak yang menampung tetesan air mata. Tapi waktu kau rehat 30 menit kau habiskan dengan handphonemu. Senin sampai Senin minggu depan kau habiskan dengan kesibukan TikTokmu. Setiap rehat, setiap waktu cuti kau habiskan di rumah 1 bulan sampai 5 tahun hanya untuk dirimu dan dirimu. Sehingga engkau berkata, gak ada yang perhatian dengan aku ya. Gak ada orang-orang yang dalam tanda petik engkau sudah diperhatikan oleh banyak gembala. Tapi hari maukah engkau memperhatikan orang-orang yang lain? Hari ini saudara-saudara Yesus berkeliling dan saya berdoa. Saudara masih bisa pergi ke lain kerja. Saudara masih bisa pergi ke hostel-hostel. Lihat orang-orang. Apakah mereka perlu pertolongan atau tidak? Lihat mereka sukacita atau tidak? Lihat mereka sakit atau tidak? Yesus lakukan yang kedua. Waktu dia berkeliling, dia siapkan kuasa. Waktu dia keliling, dia siapkan namanya doa. Dia siapkan namanya sesuatu yang luar biasa. Ayat Alkitab katakan dia lenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Engkau keliling-keliling kemanapun tempat, hanya untuk dirimu dan dirimu dan dirimu. Kita semua gak tulus ikut Tuhan. Kita diselamatkan, kita diberkati, tapi kita gak mau jadi berkat. Kita disembuhkan, kita dijawab doanya, tapi kita gak mau bantu doa mereka yang belum dijawab. Kita diperhatikan, kita dikuatkan, tapi saudara gak mau kuatkan orang-orang yang ada di luar sana. Terlalu egoisnya kita. Hari inilah buktikan, jemaat milenial yang saya kasih. Engkau punya kapasitas yang besar. Kenapa? Karena engkau melenyapkan penyakit dan kelemahan. Engkau bawa doamu. Waktu engkau keliling, engkau bawa kasihmu. Engkau bawa kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan ayat Alkitab katakan, kalau engkau mempunyai belas kasih buat jiwa-jiwa, jiwa-jiwa itu lelah dan terlantar, gembalakanlah mereka. Yesus berkata apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Banyak domba yang tidak bergembala di hostelmu. Banyak jiwa-jiwa yang tidak tergembalakan di bilikmu. Banyak mereka yang tidak dipimpin. Siapa yang mau pimpin mereka? Saudara. Siapa yang mau pimpin mereka? Orang yang tulus seperti saudara. Orang yang murni hanya bekerja untuk kerajaan sorga. Saya dapati itu buat jemaat yang saya kasihi. Saya dapat itu saudara-saudara di dalam hari-hari ini. Doa saya buat kita semua, perbesar kapasitas kita. Saya tidak sedang ingin memperbesar gereja gedung. Saya senang memperbesar gedung gereja. Tapi jauh lebih hebat waktu kita menggembalakan mereka. Di mana? Di rumah-rumah, di bilik-bilik, di hostel-hostel, dimanapun tempat mereka berada. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang syuting, tidak ada yang merekam, tidak ada yang viral. Tapi namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ada seorang Samaria. Alkitab katakan Yesus kasih contoh, bukan imam, bukan pelayan, tapi orang yang tulus, namanya orang Samaria. Saya berdoa, saudara-saudara hamba Tuhan, imam pelayan Tuhan, tapi juga saudara ada orang-orang yang berbelas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memperbesar kapasitas kita, ketulusan kita di hadapan Allah. Kita buka saudara-saudara di dalam Matius 20. Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 sampai 28. Jemaat-jemaat yang dikasih online ini saya banyak baca firman. Kenapa? Supaya saudara-saudara dikasih double. Ya, saudara-saudara harus dikasih double supaya siap menghadapi tantangan rintangan hari ini. Makanya
Saya katakan, kalau saudara hari ini nggak bisa catat, dengar nanti. Pasti akan di-upload di YouTube Bethany Church Malaysia ataupun di dalam Facebook. Ya, biar dengar terus saudara-saudara. Matius 20 ayat 23 sampai 28. Saudara mau perbesar kapasitas ketulusan, ayat Alkitab katakan begini. Yesus lagi berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, coba bayangkan. Ini bicara posisi. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar hal itu, lihat, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara. Jadi ini di antara pelayan, di antara rasul, 12 rasul. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Yesus nggak marah, tapi Yesus mengajar. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Dan hari ini firman Allah buat jemaat online, pelayan-pelayan, aktivis, pendoa, setiap jemaat yang takut akan Allah. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memperbesar kapasitas ketulusan itu tidak didapat di gereja. Memperbesar kapasitas ketulusan tidak didapat dalam pelayanan. Memperbesar kapasitas ketulusan tidak didapat di sekolah tinggi teologi. Memperbesar kapasitas ketulusan didapat waktu engkau tetap menjadi pelayan dan hamba. Kunci kedua buat jemaat saya kasihi, para pelayan hamba-hamba Tuhan, generasi milenial yang sedang disiapkan Allah. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, engkau harus membesar kapasitas ketulusan. Alkitab katakan, hendaklah engkau menjadi pelayan dan engkau menjadi hamba. Di gereja sekarang banyak pertengkaran. Entah gereja besar, entah gereja kecil, entah gereja kota, entah gereja desa, entah gereja Indonesia, entah gereja bangsa-bangsa, entah gereja suku, entah gereja sama-sama semua nasional. Semua mengalami yang sama, pertengkaran di dalam gereja. Pertengkaran di rumah Tuhan. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. 2 murid versus 10 murid. Mereka bertengkar siapa yang ada di samping kanan Yesus. Itu bicara kekekalan, saudara-saudara. Kalau itu pernah terjadi di antara pelayan Tuhan dulu, itu juga terjadi hari ini. Karena mereka merasa punya hak. Mereka merasa punya nilai, mereka punya kualitas ada di sana. Saya katakan bukan salah. Tapi kalau engkau mau tulus di hadapan Allah, ingat hari ini bukan bicara tentang posisi, ini bicara responmu ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Amin. Yesus berkata kepada kita semua, Yesus mengajari kita ada 2 hal. Kalau engkau mau ada di sana, kalau engkau mau ada di samping kanan dan kiri Bapa di sorga, kalau engkau mau ada yang terkemuka di dalam aku, kata firman Allah, aku lihat ketulusanmu. Hanya ada 2 tingkat ketulusan yang bisa didapatkan dalam kualitas kerajaan Allah. Engkau menjadi pelayan, atau engkau menjadi hamba. Ada banyak orang merendahkan diri di atas gunung yang tinggi, sombong. Kata-katanya merendahkan diri, tapi tindakannya setinggi langit. Responnya, saudara-saudara, aduh. Ada seorang presiden, namanya Abraham Lincoln. Ini presiden Amerika yang ke-16, saudara-saudara. Dia berkata begini, kalau ingin melihat seseorang, tabiat asli dari seseorang, berilah dia kekuasaan. Kalau ingin melihat karakter asli dari seorang pelayan Tuhan, kasih dia kekuasaan. Baik berkuasa dalam posisi, berkuasa dalam kekayaan, berkuasa dalam bakat dan talenta, berkuasa dalam hal pendidikan, berkuasa dalam hal pengalaman, berkuasa dalam hal jaringan, semua mungkin dia miliki.
Coba kita kasih dengan namanya kekuasaan. Bagaimanakah karakternya? Ada satu pujian begini. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Tuhan gak cari pemimpin pendeta, tapi dia cari hati hamba siapapun dia. Amin. Ini dia saudara-saudara. Kita kemarin 2 minggu yang lalu bicara tentang kualitas dalam ketulusan pelayanan. Kita bicara bagaimana melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita disuruh berdoa, berani kau berkata capek letih? Capeklah, letihlah, berani. Berani kau bicara sama bosmu di tempat kerja? Berani kau bicara hal itu dengan pemimpin saudara? Tapi kenapa kau berani berkata demikian dengan Tuhan? Kenapa kau berani berkata demikian waktu kau disuruh beribadah? Disuruh berdoa, bertobat. 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 Engkau sudah seperti bos. Engkau sedang memposisikan dirimu seperti manajernya Yesus, manajernya sorga. Kita ini pelayan, saudara-saudara. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan, titik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Tuhan gak suruh engkau melayani waktu engkau bekerja saja. Tuhan gak suruh melayani engkau waktu engkau tidur nyenyak. Adakah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam lamanya, Petrus, Yakobus, Yohanes? Tuhan suruh kita berjaga, melayani Tuhan. Masih engkau pilih-pilih? Capeklah, letihlah. Saya berdoa, kalau ada hamba Tuhan yang berkata capek, letih karena bekerja, karena keluarga, saya minta Tuhan cabut itu dalam hidupmu. Supaya engkau tahu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah dan payah tidak pernah menambahnya. Susah dan payahmu tidak pernah menambahinya. Amin. Melayani Tuhan, saudara-saudara. Ini mentalitas kita. Ini mentalitas kita. Saya percaya Tuhan gak akan ambil semuanya, tapi Tuhan ambil waktu-waktu yang terbaik supaya engkau ingat dengan Dia. Itulah pelayan. Coba lihat pelayan di restoran. Cobalah lihat pelayan yang ada di mall. Cobalah lihat pelayan yang namanya office boy. Dia akan melayani dengan baik, senyum luar biasa. Tuhan gak minta dibegitukan, tapi Tuhan minta hatimu. Tuhan minta ketulusanmu. Pelayan Tuhan. Yang kedua, namanya itu diakonos, saudara-saudara. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia adalah pelayan Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau engkau punya kerinduan memperbesar kapasitas ketulusanmu, jadilah seorang hamba. Amin. Jadilah seorang hamba. Tidak peduli engkau pemimpin, tidak peduli engkau gembala, tapi punya hati hamba. Itu yang Tuhan cari. Bahasa aslinya adalah daulos, budak, saudara-saudara. Saya mau cerita tentang namanya budak. Budak itu namanya adalah seorang hamba yang terikat. Daulos itu adalah seorang hamba yang terikat. Dalam zaman dahulu, itu hamba itu diperjualbelikan seperti kambing domba. Jadi kambing domba dengan budak itu mirip, cuma beda. Yang satu binatang, yang satu manusia. Setiap orang yang punya kekayaan itu mendaftarkan hartanya dengan menyebutkan berapa domba, berapa kambing, dan berapa hamba. Jadi sama, saudara-saudara. Ya, gambarannya itu sangat rendah. Dan seorang hamba atau seorang daulos atau seorang budak itu hidupnya di tangan saudagar. Dia dibeli. Kalau saudara sudah dibeli oleh seseorang, saudara itu bukan punya hak lagi. Saudara tidak punya hak lagi. Hidup saudara itu harus saudara beri kepada orang yang membeli saudara. Itu namanya budak. Alkitab berkata buat kita semua tempat ini, hidupmu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia oleh darah yang mahal, namanya darah anak domba. Engkau itu dulu budak dosa. Saya dan saudara dulu ada namanya budak kutuk. Tapi hari ini saudara-saudara sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Saudara menjadi hamba Kristus Yesus Tuhan yang mengerti, katakan amin.
Pertanyaannya, tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah hambanya Allah. Satu saat saudara-saudara, Yesus makan di rumah seorang ahli Taurat, ahli Farisi. Di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lalu wanita ini bawa pualam berisi minyak wangi. Pada waktu dia hadir saudara-saudara, lalu dia pecahkan, lalu dia tabur di kepala Yesus, di kaki Yesus, dan bau semerbak itu menguasai rumah. Harganya sangat mahal saudara-saudara. Itu bicara gaji 1 tahun. Dan apa yang terjadi saudara-saudara untuk minyak wangi? Kata Yesus kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang berhutang 5.000 dan ada yang berhutang 500, lalu semua diselesaikan, dibayar, siapakah hamba yang paling berterima kasih? Orang yang telah berhutang 5.000. Hidupmu telah ditebus. Hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupmu itu mahal. Tapi kenapa engkau hari ini tidak mau jadi hambanya Tuhan? Engkau tidak tulus. Engkau ikut Tuhan pasti ada maunya. Engkau ikut Tuhan pasti ada motivasinya. Engkau ikut Tuhan pasti ingin keuntungannya. Jujur saudara-saudara, hingga hari ini kita nggak pernah bisa tembus kerajaan sorga. Kita nggak bisa tembus kehendak Allah. Karena engkau cari Tuhan bukan pribadinya. Engkau cari Tuhan karena berkat-Nya. Bertobat buat kita semua, tempat semua perlu uang. Semua perlu kehidupan. Tapi apakah semua perlu Tuhan? Apakah betul-betul dalam hidupmu itu perbesar kapasitas yang kalau kita belah itu isinya cinta Tuhan? Hari ini dan seterusnya buktikan bahwa kita adalah hamba dan pelayan. Kalau engkau adalah orang yang diberkati, tetap hati hamba dan hati pelayan. Kalau engkau nanti jadi gembala sidang, hati hamba dan pelayan. Kalau engkau nanti jadi seorang manajer, jadi seorang guru, jadi seorang yang hebat, engkau dibawa Tuhan dalam segala perkara, apapun posisimu, hati hamba, hati seorang pelayan, itu menjadi bahagianmu. Percayalah, Tuhan berkenan akan hidupmu. Kerajaan sorga tidak jauh dalam hidupmu, karena Tuhan dapati engkau berkenan di mata Allah. Yang mengerti katakan amin. Perbesar kapasitas ketulusan hanya waktu engkau jadi pelayan dan hamba. Amin. Amin. Yang ketiga dan terakhir, dan kita akan tutup saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal ke-4 ayat 1 sampai ke-8. Biarlah firman Tuhan yang hari ini menjadi kekuatan buat kita, jemaat Tuhan secara online. Saudara bisa bagikan nanti, saudara bisa forward ke sahabat semua saudara-saudara. Saya tidak ambil keuntungan saudara-saudara, ya tidak. Tapi biarlah ini jadi kekuatan buat kita. Saya tidak ada follower, saya juga tidak ada viral, saya juga tidak ada nama YouTuber. Tidak ada ya. Semua YouTube ada di dalam gereja. Ya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya baca saudara-saudara menjadi ayat kita yang terakhir. 2 Timotius pasal ke-4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, puji Tuhan, melainkan juga kepada semua orang yang hari ini adalah jemaat online yang kita dengar firman, yang merindukan kedatangannya. Memperbesar kapasitas
ketulusan kita. Pertama, punya belas kasih buat jiwa-jiwa. Yang kedua, hati pelayan dan hati seorang hamba. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan, bukan kepada manusia.